Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Dulu yang memberikan semangat kepada saya untuk mengcounter Wahabi melalui media sosial adalah Kuzaini, atau dulu lebih dikenal dengan Guzaka. Beliau sekarang aktif membahas masalah lain. Yuk kita dengarkan lagi bagaimana beliau ketika membantah, mengcounter ustadz-ustadz Wahabi. Ini penjelasan Guzaka ketika beliau masih eksis membantah, mengcounter dari ustadz-ustadz Wahabi ini. Rasulullah berpuasa kok di hari Senin. Ya udah puasa aja di hari Senin. Kenapa? Kalau Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Rasulullah ditanya tentang hari Senin itu hari kelahiranku, Rasulullah mempraktekannya dengan puasa. Ya udah kamu puasa aja hari Senin. Senin dan Kamis. Enggak kok, lahiran saya hari Selasa. Ya, kita katakan ya akhi, tidak pernah ada satupun sahabat yang memahami ya adanya puasa kelahiran. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula dalam madhab yang empat. Inilah penyakit pendakwah-pendakwah yes yang seolah-olah sudah membaca semua kitab, sehingga begitu enteng mengeluarkan klaim bahwa tidak ada pemahaman bahwasanya hari kelahiran itu puasa yang diambil dari hadis Nabi berpuasa di hari Senin karena beliau lahir hari Senin. Tidak ada. Sahabat, tabi'in, 4 ulama madhab, tidak ada yang begitu. Jadi seolah-olah dia sudah periksa semua dan tidak ada. Makanya tidak mudah kita mengklaim tidak ada. Karena tanggung jawabnya adalah kita harus pastikan memang benar-benar tidak ada. Lebih baik dia bilang, sejauh yang saya baca belum pernah menemukan. Nah itu masih tahu diri, bukan digas tidak ada. Sekarang mari kita buktikan klaim dia bahwa tidak pernah ada ya, ulama dari 4 madhab bahkan ya, yang menjelaskan tentang berpuasa di hari kelahiran. Saya bacakan, ini ada kitab sarahnya Sahihul Bukhari ya, yang bernama Fathul Bari, tetapi ini bukan yang dari madhab Syafi'i yang Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini yang dari madhab Hambali, yaitu Ibnu Rajab al-Hambali. Itu ada di jilid pertama halaman 106. Yang saya kasih kotak merah itu kalau diperbesar menjadi seperti yang di bawah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya niat ngaji ya, niat membaca kalam ulama di bulan puasa. Walakinnal ayyama, akan tetapi hari-hari allati di mana yahdusuh terjadi fiha di dalam hari-hari tersebut hawadisuh kejadian-kejadian min ni'amillahi berupa nikmat-nikmat dari Allah ya. Ini kan umum ya. Ni'amun itu adalah mudhof ilaih. Jadi nikmat-nikmat Allah ala ibadihi kepada hamba-hambanya, atau menimpa atau dimiliki, diterima oleh hamba-hambanya. Lausomaha, apabila berpuasa kepada hari itu ya. Karena kan ha itu kan muannas, berarti kembalinya kepada ayam. Yang namanya puasa mesti di hari toh, nggak mungkin malam ya. Siapa yang berpuasa? Ba'dun nasi, sebagian manusia, syukron, atas nama ungkapan terima kasih. Min ghairi ittikhadhiha idan, tetapi sini catatannya tanpa menjadikan hari tersebut sebagai hari raya atau perayaan. Karena hari raya itu ya cuma 2 ya. Idul Fitri, Idul Adha. Tidak boleh kamu membuat-buat hari raya, begitu ya. Maka jawabannya, karena hasanan, ada puasa tersebut atau orang yang berpuasa tersebut, hasanan adalah baik. Ini Pak ucapannya Ibnu Rajab al-Hambali. Sekarang kamu yang waras deh. Lebih percaya kepada Pak Badrus atau kepada ulama al-Hafidh Ibnu Rajab al-Hambali. Kita petakan dulu, kata Pak Badrus tidak ada berpuasa di hari kelahiran berdalil dengan hadis Nabi berpuasa di hari Senin.
Ini ada ulama Ibnu Rajab mengatakan berpuasa di hari-hari mendapatkan nikmat ya termasuk dilahirkan. Memang kamu dilahirkan bukan nikmat. Ya wallahu a'lam, mungkin ada orang yang merasa dia dilahirkan itu bencana. Kalau kita waras, kita dilahirkan ya nikmat. Kita bisa menerima nikmat Allah karena kita dilahirkan. Jadi awal mula kita mendapatkan nikmat yaitu nikmat itu sendiri, kita terlahir ya. Dan saya baca lanjutannya ya, biar langsung connect, membantah habis-habisan atau menampar bolak-balik kalau bahasa kasarnya kepada apa yang disampaikan Pak Badrus itu. Istidlalan ya. Jadi bagusnya berpuasa itu pada hari-hari mendapatkan nikmat, istidlalan dengan berdalil bisyamin nabiyyi, kepada berpuasanya Nabi Muhammad SAW Asyura, pada hari Asyura ya. Lama ketika akhbaro mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW al Yahudu, orang-orang Yahudi, bisyami Musa, tentang berpuasanya Nabi Musa lahu, kepada hari Asyura itu tanggal 10 Muharram ya. Syukron, karena berterima kasih ya. Jadi Nabi Musa itu berpuasa kalau tanggal 10 Asyura karena berterima kasih dibebaskan dari Fir'aun pada hari itu. Kemudian itu dalil pertama, wa yaqulu ai istidlalan biqauli, begitu cara bacanya. Dan juga berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ilah, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil itsnaini, tentang kenapa berpuasa di hari Senin. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika, hari Senin itu yaumun, adalah hari wulidtu, di mana aku dilahirkan, fihi, di dalam hari Senin itu. Wa unzila, dan juga diturunkan wahyu, berarti ya, alayya, kepadaku, fihi, di hari Senin itu. Artinya berpuasa di hari kelahiran atau di hari-hari tertentu di mana di hari itu kita dapat nikmat, dalilnya adalah yang pertama Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari Asyura. Yang kedua Nabi Muhammad juga berpuasa di hari Senin. Ya kita berpuasa di hari Senin, iya oke. Lalu mau berpuasa di hari yang lain ya, di hari Ahad misalnya. Kenapa? Karena hari Ahad kita dilahirkan. Ya silahkan saja. Hari Selasa misalnya, ya silahkan saja. Sebetulnya kalau kita waras, berpuasa kapan saja itu, selain di hari-hari yang diharamkan, itu boleh. Bahkan sunnah. Para sahabat itu ada yang berpuasa setiap hari sepanjang tahun, kecuali di hari-hari yang tidak boleh berpuasa. Ini kok orang mau berpuasa di hari kelahirannya tidak boleh. Padahal Nabi sudah mencontohkan. Nabi berpuasa di hari Nabi dilahirkan. Kok masih dilarang juga hanya karena tidak pernah menemukan ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Lah ulama ini kiranya membuat-buat ucapan itu berhalusinasi gitu. Artinya walaupun kamu tidak tahu ada sahabat yang mengucapkan atau ada tabi'in yang mengucapkan, kalau kamu ikut ulama, ya ulama ini sudah mengucapkan. Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau misalnya itu kan ulama, itu bukan sahabat, bukan tabiin, ya sudah nggak waras kalau begitu. Sekarang tinggal dibalik, yang mengucapkan tidak boleh siapa? Ada ulama yang mengucapkan tidak boleh? Kan tidak ada. Yang mengucapkan tidak boleh ya Pak Badrus, ya toh. Berarti sekarang antara boleh dan tidak boleh, atau bukan tidak boleh bahkan ya, antara boleh dan baik. Jadi ini berlawanannya luar biasa. Pak Badrus seolah-olah mengatakan tidak boleh, tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan itu bagus. Berarti Ibnu Rajab Al-Hambali versus Badrus. Waras kamu. Jadi sekali lagi saya bilang, kita itu butuh kewarasan. Allahumma dina hada sabil ya.